sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada atas kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan siapkan hati kita pada pagi hari untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan yang Tuhan berikan sampai saat ini kita rasakan selalu baru dan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh sangat bersyukur punya Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Dan kami sangat bersyukur kami dapat merasakan kasih-Mu sampai saat ini selalu baru dan selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini saat kami membalas semua kebaikan Tuhan dengan pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Allah yang baik seperti itu.
segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas. Pada pagi hari ini kami membawa persembahan yang terbaik Tuhan yang kami punya Tuhan. Hanya dengan membawa syukur kami kepada Engkau, kami dapat memberikan Engkau yang terbaik Tuhan. Ini hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima penyembahan kami Tuhan pada pagi hari ini. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu,
kami dapat merasakan Engkau memeluk kami. Sungguh kami dapat merasakan Engkau berjalan bersama dengan kami, menuntun tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami yakin dan percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, baik di rumah, baik di kamar kami Tuhan, baik di tempat yang berada, di tempat kami berada ketika kami beribadah Tuhan. Kami sungguh yakin hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita mau setia akan panggilannya Tuhan pada pagi hari ini, amin. Kita mau lupakan yang telah lalu dan kita mau mengarah terus pada tujuannya Tuhan, memandang terus Tuhan Yesus yang ada di depan kita dan bertanding sampai menang. akan panggilannya Tuhan dan kita bertanding sampai akhir. Demikian juga Tuhan setia dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah jauh dari kita. Walaupun kita seburuk apapun, walaupun kita selalu membuat Dia menangis setiap harinya, tetapi kesetiaan Tuhan selalu kita rasakan saudara dikasih Tuhan. Berkali-kali Dia selalu menolong di setiap kesusahan kita. Berkali-kali Dia selalu setia dan menopang kita ketika kita sedang jatuh. Sungguh tiada terhitung pertolongan-Mu atas kami Tuhan.
Tiada terhitung kesetiaanmu atas kami Bapa. Haleluya. Aku Tuhan indah di dekatmu, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau beri kebaikan-Mu tiada terhitung, pertolongan-Mu tiada terukur, kesetiaan-Mu Kau setia, Kau setia. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti itu Tuhan. Berkali-kali kami jatuh, Kau selalu menolong kami Bapa. Sungguh tiada terhitung pertolongan-Mu atas kami Bapa.
buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hadirat yang kami rasakan. Sekarang saatnya kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Hati kami siap Kau tabur Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kami pada pagi hari. Mari semua yang siap kita katakan amin. Shalom Bapak-Bapak Ibu-Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung bulan November. Dan topik kita dalam bulan ini masih sama, yaitu kasih. Kalau kita mereview minggu pertama pada waktu Hukum menyampaikan multiplikasi, mengatakan bahwa multiplikasi adalah suatu proses pelipat gandaan. Kemudian Janes mengatakan bahwa sebuah proses multiplikasi itu adalah suatu kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, kemudian kita belajar juga dari Pak Mika, dikatakan bahwa proses pelipat gandaan membutuhkan keyakinan yang kuat, kerelaan hati dan belas kasihan, serta mau berkorban. Ini adalah persyaratan kita untuk multiplikasi. Sebelum kita akan lanjutkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, mendengar firman-Mu. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur. Dan Tuhan berikan hikmat akal budi-Mu untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Supaya semuanya boleh dimengerti dan semuanya boleh mengajar kami, mendidik kami dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan semua. Amin. Shalom Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Pagi hari ini seperti tadi kita terbicarakan, topik kita adalah tentang multiplikasi. Dalam satu bulan ini kita belajar multiplikasi. Kalau kita mereview minggu pertama pada waktu Hukum menyampaikan multiplikasi, mengatakan bahwa multiplikasi adalah suatu proses pelipat gandaan. Kemudian Janes mengatakan bahwa sebuah proses multiplikasi itu adalah suatu kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, kemudian kita belajar juga dari Pak Mika, dikatakan bahwa proses pelipat gandaan membutuhkan keyakinan yang kuat, kerelaan hati dan belas kasihan, serta mau berkorban. Ini adalah persyaratan kita untuk melakukan multiplikasi. Kemudian minggu lalu kita belajar dari Pendeta Muda Lina, kita dikatakan bahwa siapa yang bermultiplikasi sebenarnya. Yang melakukan multiplikasi itu siapa? Pertama Allah, yang kedua adalah kita. Kita yang seperti apa? Kita yang menuruti perintah Tuhan, kita yang menghasilkan buah, kita yang punya hati yang bersih, kita yang setia dan yang tidak takut kehilangan apa-apa. Nah, pada saat ini saya akan mencoba membahasnya. Kalau subtemanya adalah dampak dari multiplikasi. Tapi sebelum kita sampai kepada dampak dari multiplikasi, kita akan mencoba membahas perikop perumpamaan tentang talenta ini secara ekspositoris dari ayat ke ayat. Kenapa Bapak-Bapak Ibu-Ibu Saudara sekalian? Supaya kita bisa jelas, kita mempunyai satu sudut pandang baru tentang talenta ini. Karena begini, banyak orang yang mempunyai suatu anggapan atau mempunyai suatu pengertian, bahkan menafsirkan bahwa talenta yang dimaksud di sini adalah bakat kita. Talenta yang ada di sini adalah semua yang Tuhan berikan kepada kita. Itu tidak salah Bapak-Bapak sekalian. Tapi kita akan coba memandang sekarang secara ekspositoris dari ayat ke ayat sebenarnya apa yang terkandung di dalam perumpamaan tentang talenta. Pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Di situ dikatakan begini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi di dalam perumpamaan ini ada beberapa poin. Pertama adalah perumpamaan tentang kerajaan surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, Tuhan Yesus menyatakan beberapa perumpamaan tentang kerajaan surga. Di dalam Matius 13, kita melihat atau kita bisa membaca. Pertama, Tuhan mengatakan hal kerajaan surga itu adalah seperti harta yang tersimpan di dalam sebuah tanah. Kemudian orang waktu menggali, dia
dia mendapatkan harta itu, dia menjual seluruh hartanya untuk membeli ladang itu atau tanah itu di mana harta itu berada. Itu menggambarkan bahwa hal kerajaan surga itu berbicara tentang keselamatan yang diberikan kepada kita, tentang perbaikan hubungan kita dengan Allah. Itu yang dikatakan pertama. Kemudian kita mendengar atau kita melihat suatu perumpamaan yang lain tentang hal kerajaan surga. Di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus itu seperti gandum dan ilalang. Mereka tumbuh bersama-sama. Jadi ajaran tentang kerajaan surga itu akan tumbuh dengan ajaran-ajaran yang nggak ada maknanya, atau ajaran-ajaran yang tidak mempunyai hikmat seperti ajaran tentang kerajaan surga. Dan semuanya itu akan terlihat kapan? Ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali dan ilalang itu akan dihancurkan. Kemudian kita melihat lagi, mendengar lagi perumpamaan Tuhan Yesus tentang hal kerajaan surga itu di perikop sebelumnya, sebelum perumpamaan seperti talenta ini. Gadis-gadis bijak, dikatakan hal kerajaan surga itu seperti adalah 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. 5 gadis bijak itu adalah yang memelihara minyaknya supaya lenteranya tetap menyala. Sedangkan yang bodoh itu dia hanya memperhatikan nyala tanpa menyediakan minyaknya. Padahal dia nggak tahu kapan Tuhannya akan datang. Berarti di situ katakan bahwa hal kerajaan surga itu adalah tentang penantian kita, tentang keteguhan kita dalam menantikan, berjaga-jaga bahwa minyak kita, roh itu tetap ada dalam kehidupan kita, sehingga iman kita akan tetap menyala. Bapak-bapak, ibu sekalian, nah sekarang kita masuk ke dalam perumpamaan dengan talenta. Talenta ini dikatakan hal yang sama. Hal kerajaan surga seperti seorang yang bepergian. Sebenarnya kita akan bahas dulu nih, sebenarnya hal kerajaan surga ini jadi apa sih hal kerajaan surga? Sebenarnya hal kerajaan surga itu adalah, kalau ini saya mengutip dari Alkitab Sabda, di sana dikatakan kerajaan surga adalah pemerintahan Allah sebagai raja yang hendak dilaksanakan di surga maupun di bumi. Jadi ini adalah pemerintah Allah sebagai raja. Yang dimaksud di surga atau di bumi itu adalah di surga nanti Allah akan memerintah sebagai raja. Di bumi ketika dia sudah lahir menjadi manusia, dia mendamaikan kita, dia mati, dia bangkit, dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong kita, dan dia ada di dalam hati kita. Dan kita beriman Tuhan Yesus bertahta di dalam hati kita. Itu adalah pelajaran mengenai kerajaan surga. Inti dari talenta ini adalah kesetiaan kita. Ketika kita dipercayakan oleh Tuhan tentang hal kerajaan surga. Ada banyak ayat yang mendukung bapak-bapak ibu sekalian, seperti dikatakan Matius 4 ayat 17 dikatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Tuhan itu datang, dia berkhotbah, dia mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah itu sudah dekat. Kemudian dikatakan lagi di dalam Lukas 17 ayat 20, di situ dikatakan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat dia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi itu dikatakan bahwa kerajaan Allah itu ada di antara kita, bahkan dia ada di dalam hati kita. Kemudian di Lukas 4 ayat 43 dikatakan bahwa juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, karena untuk itulah dia diutus. Jadi kita udah tahu sekarang kerajaan Allah, kerajaan surga itu sama, bapak-bapak ibu sekalian. Kalau kita baca di Matius, memang kita mendengarnya kerajaan surga, melihatnya kerajaan surga. Tapi kalau kita di Markus, di Lukas, mereka memakai kerajaan Allah. Tapi ini merupakan hal yang sama. Kemudian kita melihat dari tadi, dari perumpamaan tadi, ada hal kerajaan surga, kemudian ada Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Allah kita. Nah,
dia pergi. Kemudian dia memanggil hamba-hambanya, dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hamba. Sekarang yang jadi masalah, siapa hamba-hambanya itu? Hamba-hambanya itu berarti adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhannya. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus 4 ayat pertama. Di situ dikatakan begini, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi sama seperti perumpamaan tadi, hamba-hamba itu siapa? Hamba-hamba itu adalah kita. Kita adalah hamba-hamba dan harta yang dipercayakan kepada kita adalah rahasia Allah atau kerajaan Allah yang adalah gambar dari talenta. Dan talenta itu adalah ukuran berat, Bapak-bapak Ibu khusus sekalian. Memang sekarang kita agak rancu ya, Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau kita bilang talenta kita pikir itu bakat dan kemampuan kita. Karena kita melihat ada acara dalam bahasa Inggris, talent itu memang bakat. Tapi di dalam bahasa Yunani di sini adalah suatu ukuran. Ya, kita nggak akan bahas lagi masalah itu, tapi itu adalah suatu ukuran. Talenta itu adalah suatu ukuran. Kemudian dikatakan dalam Matius 13:44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi, oleh sebab sukacitanya pergilah yang menjual seluruh miliknya membeli ladang itu. Berarti harta itu adalah hal kerajaan surga. Kemudian kita akan lanjutkan. Ketika kita tahu bahwa emas atau talenta, ukuran emas itu yang diberikan itu adalah tentang ajaran kerajaan surga. Kemudian muncul lagi ada satu perumpamaan, ada satu perkataan begini di Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hal kerajaan surga, rahasia Allah itu diberikan kepada kita. Kita terima sesuai dengan kemampuan. Jadi bakat dan kemampuan itu bukan talenta, tapi bakat dan kemampuan itu yang akan menjadi ukuran berapa talenta yang akan kita dapatkan. Ya, Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi begitu. Jadi kemampuan dan bakat itu berfungsi ketika kita akan melakukan multiplikasi. Bukan multiplikasi itu sendiri. Karena yang dimultiplikasi itu adalah kerajaan surga, rahasia Allah, ajaran tentang keselamatan. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu sekarang. Ya. Beratnya emas diberikan sesuai dengan kemampuan seseorang. Kemampuan di sini berbicara dengan bakat. Ya. DNA-nya. Maka tadi dikatakan bahwa hamba-hamba itu diberikan emas. Hamba itu adalah yang bekerja. Kalau kita menganggap bahwa talenta itu bakat dan kemampuan, toh orang yang tidak bekerja kepada Tuhan itu juga mempunyai kemampuan. Mereka juga mempunyai bakat. Tapi emas yang diberikan itu, kembali lagi kita ulang, itu adalah ajaran tentang rahasia Allah, yaitu kerajaan surga. Kemudian kita sebagai hamba-hambanya, beratnya itu disesuaikan dengan kemampuan atau bakat kita. Bapak-bapak Ibu sekalian, jadi kenapa ada 2, ada 1, ada 5? Itu kalau kita mau melihat, kita lihat deh tokoh-tokoh di dalam perjanjian baru. Kita melihat Paulus yang begitu cerdas, dia bisa menghubungkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kitab Taurat dan kemudian kasih karunia. Paulus luar biasa, tulisannya banyak dan luar biasa. Kita melihat Petrus yang dari nelayan, kemudian dia bisa dengan berani, dia juga menulis, bahkan tulisan dia di dalam Injil Yohanes itu terlihat rapi sekali susunannya, sistematikanya rapi sekali. Itu adalah Petrus, tapi itu sesuai dengan kemampuannya, Bapak-bapak Ibu sekalian. Tapi kita melihat juga Ananias. Bukan Ananias Safira, tapi Ananias yang disuruh menjumpai Paulus ketika Paulus bertemu dengan Tuhan dan Paulus menjadi buta. Siapa yang mendoakan? Ananias. Dan Ananias hanya disebut sekali. Berarti itu sesuai dengan kemampuan. Tapi apakah mereka punya nilai yang sama? Sama.
ukuran ini tidak menentukan bahwa seseorang lebih berbobot atau tidak. Tidak. Tapi Tuhan memberikan sesuai dengan kemampuan kita, supaya kemampuan kita dengan maksimal bisa digunakan untuk memultiplikasikan ajaran kerajaan surga. Jadi begini Bapak-Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita terus kemudian berbicara, wah kalau begitu, kalau ini masalah ajaran, saya kan nggak pandai, saya kan orangnya baca aja susah, mengerti aja repot. Enggak, Bapak-Bapak sekalian. Untuk melakukan proses multiplikasi, untuk kita menjadi saksi, itu tidak perlu kita sekolah teologi ya. Enggak perlu. Kita hanya perlu memperlihatkan sikap hidup kita. Cukup. Mungkin ada orang yang kemudian dengan pandai mengajar, tapi ada orang yang hanya memperlihatkan sikap hidup dia. Dengan cara dia lakukan, ajaran itu akan termultiplikasi. Kuncinya adalah kemauan dan ketaatan, mempergunakan harta yang dipercayakan kepada kita. Seberapa besar? Jadi nggak ada alasannya, aduh saya hanya ibu rumah tangga, saya nggak pernah sekolah. Enggak. Semuanya bisa dipakai Tuhan sesuai dengan kemampuannya. Ya, itu adalah yang kita jelaskan mengenai kenapa bobot seseorang, talentanya beda-beda sesuai dengan kemampuan. Dan kemampuan itu, banyaknya talenta itu tidak menentukan bahwa ini pasti berhasil, itu pasti tidak berhasil, enggak. Tapi yang menentukan itu adalah kepercayaan dan kemauan mereka melakukan proses atau tindakan pelipat gandaan itu. Kemudian dikatakan beratnya emas sesuai kemampuan, ya, talenta itu bukan bakat dan kemampuan, tetapi talenta itu diberikan sesuai dengan kemampuan bakat dan seseorang untuk memultiplikasikan. Kemudian setelah peristiwa itu terjadi, kita udah tahu, ya, 1 dikasih 2, 3, kita udah tahu talenta itu apa, kita sudah tahu kenapa diberikannya tidak sama, karena itu sesuai dengan kemampuan. Karena setiap orang itu mempunyai kemampuan yang unik. Jadi jangan menganggap bahwa kita itu tidak berpendidikan kemudian tidak punya kemampuan, salah. Semua orang punya kemampuan, ya, punya bakat yang luar biasa. Itu sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam DNA kita. Tinggal kita gunakan untuk proses multiplikasi. Kemudian setelah kejadian itu, Tuhan itu kembali. Kemudian ceritanya ini ingin meminta pertanggungjawaban dari harta yang sudah dititipkan tadi, dari hal kerajaan surga yang tadi dititipkan. Kemudian dikatakan hamba yang menimpa talenta itu datang di Matius 25 ayat 14, membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan kerjakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Demikian juga yang 2 talenta. Apa yang dikatakan Tuhan? Yang dikatakan Tuhan itu adalah baik sekali perbuatan. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Bapak-bapak Ibu sekalian, multiplikasi, ya, 5 menjadi 5, 2 menjadi 2. Ukurannya itu adalah 100%. 2 kali lipat, dilipat gandakan, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Jadi sesuai dengan harta, sesuai dengan talenta yang dipercayakan kepada kita, sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri kita. Proses multiplikasi dilakukan dan berhasil, dan talenta, karena talenta itu adalah sebuah ukuran, maka multiplikasi mengikuti ukuran yang diberikan. Target minimal adalah 100%, 1 kali lipat. Itu adalah target minimalnya, Bapak-bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita lihat begitu, maka kita mengambil satu kesimpulan begini. Kita mengambil satu pengertian begini. Hal kerajaan surga, ketika kita melakukan
proses multiplikasi atau mengajarkan kepada seseorang atau memberikan kesaksian tentang Tuhan kepada setiap orang siapapun itu, ya, itu tidak berhenti, Bapak-bapak Ibu sekalian, tidak berhenti pada saat mereka bertobat, tapi harus berlanjut sampai mereka pada proses pemuritan. Makanya dikatakan 1 menjadi 1, 2 menjadi 4, 5 menjadi 10, 2 kali lipat atau 100%, pelipat gandaannya itu 100%. Artinya apa? Kita menghasilkan orang yang sama dengan kemampuan yang sama, dengan pengertian yang sama. Itulah yang terjadi. Makanya proses multiplikasi itu baru terjadi kalau kita membuat satu pemuritan. Kerajaan surga, rahasia Allah tentang Injil kerajaan surga, semuanya bisa terjadi ketika kita memuridkan. Maka proses multiplikasi itu akan mendapatkan satu hasil yang 100%. Karena kita mengcopy apa dalam diri kita terhadap orang lain. Seperti misalnya Paulus, Timotius. Gitu. Timotius itu kan muridnya Paulus. Dan Timotius itu begitu luar biasa, mengikuti jejaknya Paulus. Ya. Kemudian di Matius 25 ayat 24 ada satu peristiwa. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah ini. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Bapak-bapak Ibu sekalian, ketika kita baca ayat ini, sebenarnya ada satu hal yang aneh. Aneh apa? Dia ini kan hamba. Harusnya dia percaya sama Tuhan. Sama tuannya dia harusnya percaya. Dan dia dipercaya. Kan aneh. Kemudian dia berkata bahwa tuannya, sisi negatif tuannya itu diungkapkan. Sebenarnya itu adalah salah satu dalih yang dia berikan. Tapi intinya adalah dia adalah orang yang malas. Bapak-bapak Ibu sekalian. Dia adalah orang yang tidak mau melakukan proses multiplikasi. Dia tidak mau bertindak dan tidak mau melakukannya. Intinya cuma itu aja. Maka dia seolah-olah dia nggak, aduh harta ini, ajaran tentang kerajaan surga itu dia nggak kembangkan, dia nggak saksikan, ya dia diam aja. Tidak ada multiplikasi dalam kehidupan dia. Tidak ada pemuritan yang dia lakukan. Kemudian apa yang terjadi? Proses multiplikasi tidak akan berjalan tanpa adanya kepercayaan, ketekunan, keberanian untuk melakukan sebuah proses dan menerima segala risikonya. Mungkin orang itu nggak mau ngambil risiko. Seperti misalnya begini, kita ditugaskan untuk menginjil, untuk bersaksi. Tapi ketika kita mau mulai bersaksi, kita sudah berpikir dulu, aduh kita takut, kita nggak mau ngambil risikonya. Nanti orang itu jadi benci sama saya. Nanti kalau saya minta tolong lagi, saya nggak bakalan dibantu lagi. Pikiran-pikiran itu muncul, maka kemudian kita nggak berani melakukannya. Orang yang melakukan multiplikasi harus berani, Bapak-bapak Ibu, berani bertindak, berani ngambil risiko. Kita lihat nih, Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal dirinya, memikul salib, mengikut aku. Itu adalah risiko, Bapak-bapak Ibu sekalian. Dan itu akan melekat pada diri kita ketika kita melakukan proses multiplikasi, pelipat gandaan. Pada waktu kita akan memuridkan, itu pasti akan terjadi. Tapi yakin, kalau kita percaya sama tuannya yang memberikan harta itu, dan kita percaya bahwa harta itu bukan harta yang sembarangan, itu adalah ukuran dari emas yang murni, maka semuanya tidak akan jadi sia-sia. Ya. Kemudian dikatakan lagi, ada satu peristiwa yang unik nih Bapak-bapak Ibu saudara. Di situ dikatakan gini di Matius 25 ayat 8. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Kenapa diberikan yang 10? Kenapa nggak diberikan yang 4, yang 2 menjadi 2? Kok malah dikasihkan kepada yang banyak?
Kepercayaan diberikan karena hasil sebuah proses yang berjalan dengan kehendak Tuhan. Jadi, kepercayaan akan ditambahkan. Kita baca dalam Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa sih itu? Itu adalah kerajaan surga. Pengajaran tentang rahasia Allah, pengajaran tentang keselamatan, dan pengajaran tentang Allah bertahta dalam hati kita, yang kemudian nanti dia akan bertahta bersama kita selama-lamanya. Ajaran itu, ketika kita semakin banyak belajar, kita semakin memultiplikasikan, kepercayaan Allah akan semakin besar dalam kehidupan kita. Dan ketika itu dilakukan, Bapak-bapak, Ibu sekalian, di situ dikatakan kita akan menjadi kelimpahan. Maka yang banyak akan menjadi banyak. Karena yang 5 itu mempunyai kemampuan yang lebih untuk bisa menangani yang lebih lagi. Itu yang terjadi, Bapak-bapak sekalian. Nah, kita udah tahu ini adalah tentang perumpamaan tentang talenta. Jadi kita udah jelas semuanya yang ada terjadi di situ. Seharap kita mengerti. Nah, kemudian setelah kita mengerti, muncul sekarang dampak dari multiplikasi itu apa, Bapak-bapak Ibu sekalian? Kalau kita sudah menerima pengajaran tentang kerajaan surga, menerima keselamatan, menerima janji, Yesus sudah bertata dalam hati kita, dan kita sudah memuridkan. Dampaknya apa? Dampaknya pertama, kita adalah orang-orang atau anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, karena kita melakukan amanat agung dari Tuhan. Apa amanat agung dari Tuhan? Semua kita tahu. Ya, ini penginjilan, Bapak-bapak sekalian. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak hanya sekedar bertobat, tapi menjadi murid. Seperti tadi yang dikerjakan oleh Paulus, Bapak-bapak Ibu sekalian. Timotius, ya, Timotius dikatakan oleh Paulus, tadi kita lihat, kita belajar lagi 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak orang, di depan banyak saksi, percayalah itu. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Pemuritan itu yang harus dilakukan. Dampak dari multiplikasi, pertama, kita melakukan amanat agung. Kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Ketika nanti kita menghadap Tuhan, kita sudah mengatakan, Tuhan, talenta yang Tuhan berikan ini sudah berbuah 2 kali lipat. Saya sudah memuridkan, dan nanti Tuhan akan memberikan orang-orang itu, kita yang sudah melakukan itu, menguasai kota, 2 kota, 5 kota, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian, selain kita melakukan amanat agung, apa sih dampak multiplikasi? Ya, kita tahu kalau multiplikasi oke, kemudian kuantitas akan menjadi banyak, ya. Tapi kuantitas itu bukan karena apa-apa, tapi kuantitas itu karena kualitas dari pemuritan, Bapak-bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian apa selanjutnya? Ini yang luar biasa sekali. Yang selanjutnya adalah ketika kita sudah melakukan multiplikasi, melakukan amanat agung, kita akan mempercepat kedatangan Tuhan, Bapak-bapak Ibu sekalian. Di dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesudahan di sini adalah akhir zaman. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya
itu akan ditentukan ketika kita melakukan multiplikasi. Kesaksian kita, pengajaran kita akan menyebar dan semuanya akan tahu tentang Injil Kerajaan Kristus, Kerajaan surga, Kerajaan Allah. Pada saat itulah baru tiba kesudahan. Kesimpulannya Bapak-Bapak Ibu sekalian, pertama kita udah tahu tadi bahwa kerajaan surga itu adalah ketika Allah bertahta dalam kehidupan kita. Dan kemudian ketika nanti Tuhan akan memerintah bersama-sama kita di akhir zaman. Kemudian proses multiplikasi merupakan suatu tindakan untuk mengabarkan Injil Kerajaan surga sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian proses multiplikasi lebih terfokus pada pemuritan, bukan hanya sekedar pertobatan. Multiplikasi menghasilkan dampak untuk melakukan amanat agung yang menjadi tugas bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur apabila sekarang kita telah belajar, kami telah belajar tentang multiplikasi, dan lebih jelas lagi Tuhan, bahwa ternyata multiplikasi itu adalah proses di mana kami harus menyatakan ajaran kerajaan surga, kami menyatakan kesaksian kami, dan kami membawa jiwa, menghasilkan jiwa di hadapan Kau, jiwa yang menjadi murid Tuhan, yang sama seperti yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin kami, tanamkan firman-Mu, dan biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Kau untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan semua. Amin. Amin. Saya yakin semua diberkati Tuhan dengan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Amin. Sekarang saatnya kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berikan buat anaknya Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa langsung transfer nomor rekening ada di bawah, dan yang sudah transfer bisa langsung konfirmasi kepada Bapak Johan atau Saudara Johan melalui WA. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau memberikan perpuluhan bisa juga langsung transfer. Dan juga yang terpenting untuk dana pembangunan saudara kasih Tuhan, kita tetap buka bagi Bapak Ibu sekalian yang mau menabur untuk pembangunan gereja, bisa langsung transfer ke rekening pembangunan. Ya, mau konfirmasi kejujuran juga boleh. Mari kita bersama dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat berkat yang luar biasa yang Kau berikan atas kami. Setiap harinya selalu baru. Sekarang saja kami ingin memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya akan memberikan dengan sukacita, dan kami yakin dan percaya setiap apa yang kami kerjakan Engkau akan buat berhasil karena kami mengandalkan Tuhan. Kami serahkan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan kita suka
hadirat Tuhan ada pada pagi hari ini, dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Pada hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur hadirat Tuhan kami rasakan nyata Tuhan. Kembali terus kami minta pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan ada atas hidup kami setiap harinya Tuhan. Terus Bapa, masuk dalam hati kami, hidup dalam hidup kami Bapa, agar kami dapat melangkah dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang di rumah. Mungkin teman-teman kami sedang sakit. Kami ingin percaya kau memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika teman-teman kami sedang dalam satu pergumulan yang berat, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, dan Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Kau masih berikan kesehatan yang luar biasa atas hidup kami. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk pembangunan gereja kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan percaya matamu ada di atas pembangunan gereja kami. Kau akan terus Bapa turut campur tangan dalam pembangunan gereja dan dana-dana yang dibutuhkan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Surat-surat yang kami yang sedang urus kami yakin percaya Kau akan memberikan yang terbaik Tuhan, dan surat-surat akan selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang ada di rumah, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah kasih daripada Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali.